Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Segan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya, Romo Ari. Kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020. Marilah kembali kita mempersiapkan hati, kita belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, ajarilah kami caramu bergaul dengan kami, dan semoga kami percaya akan sabda janjimu, yaitu Yesus Mesias, cahaya hidup kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, belajar ilmu sejati pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020. Kita belajar dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan dan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan ada demo, lalu dalam sisa-sisa demo itu ada tulisan di halte yang terbakar. Tulisannya itu "Turunkan Nabi Isa". Nah, di sebagian keyakinan saudara-saudara kita bahwa ketika Nabi Isa turun, lalu terjadi kiamat dan habislah seluruh dunia ini. Hanya saja kapan Nabi Isa turun, ya tidak tahu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mengetahuinya. Artinya pada saat kiamat pun tidak akan ada orang tahu. Nah, lalu dalam bacaan Injil tadi, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, ya tidak tahu Tuhan itu akan datang kapan, tetapi yang paling penting bukanlah mengetahuinya, tetapi berjaga-jaga, siap sedia, setia, dan bijaksana. Karena ketika si Tuhan itu datang, maka kita yang adalah hamba-hamba dari si Tuhan itu akan didapatinya setia dan berhak untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Ketika kita diberi tanggung jawab yang lebih besar, berarti kita juga mendapatkan anugerah yang lebih besar, meskipun tuntutannya juga semakin besar. Maka marilah kita dalam menjalani hidup ini memahami bahwa
mengetahui segala sesuatu itu mungkin ada baiknya, tetapi masih lebih baik lagi kalau kita tahu dan kita melaksanakannya. Kalau kita tidak tahu, maka tetaplah melaksanakan dan setia sambil berharap-harap dan lalu percaya. Bukan karena takut kita melaksanakan tugas kewajiban itu, tetapi karena penuh harapan bahwa si Tuhan tetap akan datang meskipun kita tidak mengetahui kapan itu. Dan ketika datang, ketika semuanya sudah siap dan kita telah melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita, maka semuanya akan menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita tidak siap, tentu semuanya akan menjadi kacau balau dan kita akan menerima hukuman. Itu sudah lumrah dimanapun kita hidup ini. Maka saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan, sehingga barang siapa yang dipercaya untuk menjadi hamba dengan melaksanakan tugas-tugas yang banyak dan diberi pengetahuan banyak, hendaknya juga melakukan hal yang dia ketahuinya itu dengan baik pula, karena ia akan dituntut lebih banyak. Tetapi tuntutan itu bukan semata-mata memberatkan, itu menjadi bagian dari konsekuensi ataupun panggilan dari apa yang diterimanya lebih banyak. Kita mohon berkat Tuhan supaya dengan demikian kita tidak perlu mengetahui kapan Nabi Isa datang atau Sang Mesias datang atau hadir di dunia ini, tetapi kita tetap setia saja, dan ketika nanti akhirnya Tuhan Yesus datang, kita sudah siap dan boleh bergabung dalam keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita, untuk tetap setia dan bijaksana sebagai hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugasnya dengan penuh sukacita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.